Halo semuanya, perkenalkan saya Febriana Matriani Prawira dengan NIM 4322511140 kelas HIP 1C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis data kesehatan kerja pada PTX tahun 2018 sampai 2019. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis data kesehatan kerja pada PTX untuk periode tahun 2018 hingga 2019. Dalam laporan ini, saya memfokuskan total populasi sebanyak 80 pekerja dan fokus pada satu area yang menjadi perhatian utama, yaitu area respiratori atau kesehatan pernafasan kerja. Next slide. Jadi mengapa kami memfokuskan pada area pernafasan? Karena saya menemukan adanya lonjakan data, yaitu pada tahun 2018 ke 2019 menunjukkan adanya lonjakan keluhan atau gejala subjektif yang dialami oleh pekerja hingga 2 kali lipat. Keluhan ini naik drastis dari 8,75% menjadi 17,50%. Data ini bukan fluktuasi biasa dan membutuhkan tindakan preventif lebih lanjut. Jadi untuk mencari tahu akar masalahnya apa, saya melakukan analisis lebih lanjut dan menemukan faktor penentu utama di lapangan, yaitu faktor kebiasaan merokok dan faktor usia pekerja. Next slide. Mari kita lihat perbandingan datanya secara langsung. Dari total 80 pekerjaan sama pada tahun 2018, hanya ada 7 pekerja sekitar 8,75% yang melaporkan gejala gangguan pernafasan. Namun pada tahun 2019, angka ini melonjak sebesar 2 kali lipat menjadi 14 pekerja atau 17,50%. Kenaikan 2 kali lipat ini dalam waktu 1 tahun menjadi dasar mengapa saya melakukan analisis lebih lanjut terhadap data profil pekerja. Next slide. Pada tahun 2018 sebagai dasar informasi utama. Faktor pertama yang kami analisis adalah kebiasaan merokok. Dari 80 pekerja, mayoritas atau 62 orang adalah perokok dan hanya 18 orang yang tidak merokok. Hal yang mengejutkan adalah dari total 7 pekerja yang jatuh sakit atau mengalami gangguan pernafasan di tahun tersebut, 6 diantaranya atau 85% berasal dari kelompok perokok. Jadi ini memberikan indikasi awal yang sangat kuat mengenai dampak rokok terhadap keluhan ini. Next slide. Faktor kedua yang saya analisis adalah faktor usia. Jadi apakah pekerja kita sakit sekedar karena bertambah tua atau karena faktor kebiasaan merokok? Mari kita lihat grafiknya. Data menunjukkan tren pekerja muda di bawah 30 tahun memiliki daya tahan paru-paru yang paling prima dengan angka keluhan 0%. Namun, seiring bertambahnya usia, grafik keluhan ini mulai muncul. Puncaknya ada pada kelompok usia 41 hingga 50 tahun, yang dimana keluhan ini mencapai titik tertingginya. Jadi kita sudah memiliki dua hipotesis, apakah mereka sakit karena merokok atau karena faktor penuaan. Next slide. Untuk menjawab hipotesis tersebut, maka kita melakukan perhitungan relatif risk atau resiko relatif. Jadi bagaimana cara kita untuk memastikan faktor mana yang lebih dominan? Saya menghitung resiko relatif dari kedua variabel, mulai dari faktor merokok dan faktor usia tersebut. Pertama, kita hitung faktor merokok. Resiko pada merokok adalah 6 dibanding 62 orang atau sebesar 9,67%. Sedangkan resiko pada non-merokok hanya 1 banding 18 orang, yaitu 5,55%. Jika kita menggunakan rumus relatif risk, pekerja yang merokok didapat 1,74 kali lipat lebih besar untuk terkena gangguan pernafasan. Kedua, kita hitung faktor usia. Resiko pada usia di atas 40 tahun, total 51 pekerja dengan 5 kasus yang mengalami gangguan pernafasan adalah 9,80%. Sedangkan resiko usia 40 tahun ke bawah terdapat total 29 pekerja dengan 2 orang yang mengalami gangguan subjektif adalah 6,89%. Jika kita menggunakan rumus relatif risk, didapat yaitu sebesar 1,42 kali lipat. Angka ini membuktikan bahwa merokok memberikan andil resiko yang jauh lebih tinggi sebesar 1,74 kali lipat dibandingkan sekedar faktor bertambahnya usia, yaitu 1,42 kali lipat. Oke, next slide. Jadi dapat disimpulkan dari analisis data ini bahwa
Keluhan pernafasan yang terjadi di perusahaan PTX bukanlah semata-mata karena pekerja kita semakin tua, tetapi gejala gangguan subjektif pernafasan ini utamanya diakibatkan oleh faktor kebiasaan merokok. Dengan data relatif rates secara gamblang menunjukkan bahwa kebiasaan merokok menunjukkan hingga 1,7 kali lipat, sementara di faktor usia di atas 40 tahun hanya menyumbang peningkatan resiko sebesar 1,42 kali lipat. Oleh karena itu, ini membuktikan bahwa intervensi kesehatan perusahaan ke depannya harus difokuskan pada program berhenti merokok. Berikut adalah rekomendasi mengenai cara untuk kita berhenti merokok. Yang pertama adalah penegakan kebijakan administratif atau kawasan tanpa rokok. Perusahaan tidak harus melarang total secara mendadak, namun wajib menerapkan kawasan tanpa rokok atau KTR di seluruh area kerja tertutup dan menambahkan smoking area house di lokalisasi di ruang terbuka yang jauh dari sirkulasi udara produksi maupun fasilitas indoor. Rekomendasi kedua yaitu medical surveillance bertarget. Melakukan program medical check-up tahunan harus disesuaikan dengan tingkat resikonya, terutama pada pekerja dengan resiko ganda, yaitu perokok aktif di usia 40 tahun wajib dijalani tes fungsi paru dan pemantauan kapasitas vital secara lebih spesifik. Dan rekomendasi terakhir, melakukan evaluasi engineering control. Meski merokok adalah pemicu utama, perusahaan tetap wajib mengevaluasi sistem sirkulasi udara, seperti exhaust atau ventilasi di area kerja. Sirkulasi udara yang optimal akan sangat membantu memilihkan kapasitas paru-paru pekerja kita. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.